Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Para murid dan santri dimanapun berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sugeng rahayu. Guru melanjutkan videonya dengan judul Guruku Ikutan Capres tahun 2024 volume ketiga. Volume ketiga ini menerangkan program unggulan guru yang pertama. Apa guru kira-kira? Para pemirsa yang sudah mengikuti video guru, khususnya murid dan santri, video-video kemarin sebenarnya sudah diulas, dipertajam oleh guru karena ini program unggulan Capres tahun 2024 di Indonesia. Ini program unggulan ya tadi. Ini cara berpikirnya. Terjadinya permasalahan sudah disampaikan oleh guru di negara, bahwa bangsa kita ini rusak. Manusia mempunyai perilaku bengis, kejam, gara-gara semua ditipu oleh dalil-dalil yang tidak karuan. Kurang lebih sudah 1400 tahun menjadikan kerusakan yang di bumi Pancasila. Untuk menyampaikan itu, program unggulan guru nomor pertama, karena Indonesia ini carut dan marut seperti ini, ada tekanan yang kuat ingin merubah Pancasila, menegakkan khilafah. Satu contoh apa yang diajarkan, apa yang disampaikan guru di layar ini sebagai bahan pemikiran para pemirsa dan sebagai harapan, syukur-syukur program ini kalau dijalankan, karena ini program unggulan guru ya. Ayo para pemirsa dimanapun berada, sesuai dengan judulnya khilafah, syariat Islam harus ditegakkan di negara kesatuan Republik Indonesia. Program unggulan pertama, program halal. Ya. Bagaimana guru untuk mengaplikasikan atau untuk mengimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tentang halal? Karena negara kesatuan Republik Indonesia ini majemuk, beberapa keyakinan dan beberapa agama dan beberapa nilai-nilai ketuhanan, semua mengerucut ada di Indonesia. Agar mencapai satu keadilan, agar Tuhan Allah, Sang Hyang Widi, Sinuwun Yang Semar, Tuhan Allah semua bahagia. Maka guru menawarkan harus ditegakkan syariat Islam. Maksudnya gimana guru? Gini caranya. Satu contoh para pemirsa. Di Indonesia ini kan banyak manusia, banyak penduduk, banyak keyakinan, banyak agama, banyak Tuhan. Ada program yang ditegakkan, harus ditegakkan ya. Satu contoh, ada manusia yang mengaku seulama padahal guru mengatakan bahwa dia bukan ulama, dia hanya gerombolan ya. Membuatlah program halal. Kesalahan dan juga kebodohan dari pemimpin yang tidak mengerti kitab dan tidak mengerti Islam, sehingga pemimpin negara atas nama negara mengizinkan. Satu contoh ini. Gini cara berpikir para pemirsa. Kalau manusia mengkonsumsi produk halal, ya, ini cara berpikirnya. Di Indonesia dipahami, di Indonesia jumlah manusianya banyak. Ada yang muda, ada yang nom, ada yang tua. Keyakinannya beda-beda, ya, agamanya beda-beda. Tapi negara mengeluarkan produk halal. Tatkala ini disyariatkan di Indonesia, tatkala siapapun yang makan atau minum produk ini halal, manusia ini kan dapat surga. Ini loh cara berpikirnya. Paham enggak? Yang minum atau yang makan
berlabelkan halal itu kan janjinya dapat surga sesuai ajaran agama Islam. Lantas apa hubungannya guru? Karena produk ini adalah bentuk penipuan dan bentuk perampokan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang berharap surga ini kan hanya orang beragama Islam. Yang berharap berhayal tentang surga-surga dengan mudah, dengan surga dengan gratis, sampai ibadah, sampai makanan dan minumannya harus diprogram halal agar masuk surga. Selain agama Islam, tanpa makan, tanpa minum halal, dia pun bisa masuk surga. Dengan demikian bisa disimpulkan para pemirsa. Satu contoh negara mengeluarkan produk, satu contoh satu botol ini ada halal. Karena syariat Islam ini ditegakkan dan syariat Islam ini manusianya, klaster imannya, usianya tidak sama, makom derajatnya tidak sama. Satu contoh, ada produk minuman dikeluarkan di toko minimarket atau supermarket atau di pasar di produk halal. Harga pokoknya para pemirsa ini 10.000 harga pokok. Karena agama Islam ingin masuk surga sesuai ajarannya sehingga sampai makan dan minum ini halal, derajatnya dan tahapan iman di Islam ini beda. Satu contoh, kalau orang Arab beli minuman atau beli makanan ini, karena ini harga pokok, karena setelah makan atau minum halal, orang Arab ini masuk surga, artinya harganya jadi 20.000 per botol atau per kemasan. Keren enggak ini? Keren. Nah, umat Islam dimanapun yang bukan orang Arab, di Jawa, dari suku apapun, karena dia mendapatkan makanan ini yang halal, karena ada jatah untuk di surga, harga pokoknya 10 sehingga ditambahkan 5.000 menjadi 15.000. Karena ustadz ini suka mengumpulkan orang bermain tipu-tipu seperti itu, manusia dijanjikan surga. Artinya kalau ustadz, gelarnya ustadz, statusnya ustadz, kalau beli produk ini dari harga yang pokok 10.000, ustadz harus mengeluarkan uang 25.000 karena makom derajatnya agak rendah. Sama sampai jenjang kiai, karena ini muridnya sudah banyak, di dunia sudah banyak dapatnya, sehingga tatkala memberi per produk, kiai kena pajak 100.000 dari harga pokok 10.000. Ada di Indonesia umat yang bergelar syekh, membeli produk ini, dia harus membeli 150. Kalau di sini Habib, karena pengikutnya banyak, dia mempunyai surga dan berkapling-kapling surga milik leluhurnya, maka kalau beli produk di Indonesia, per botol per kemasan 200.000. Nah inilah para murid dan santri juga para pemirsa, program guru unggulan pertama khilafah dan syariat Islam harus ditegakkan seperti itu. Lantas bagi manusia yang tidak ingin surga atau non muslim, belinya tidak sama. Satu contoh di video ini. Nah, karena orang ateis, orang kafir, orang musyrik, orang Hindu, orang Buddha, orang Nasrani, orang aliran kepercayaan, karena tidak ingin masuk surganya orang Islam, sehingga dari harga pokok yang 10.000, satu contoh, orang ateis atau orang KPR dipotong 2.000 karena tidak ingin surganya orang Islam.
tidak ingin surganya Allah. Orang Hindu, orang Buddha, orang Kristen dari harga pokok ini dipotong menjadi 6.000, dipotong 4.000. Karena orang Hindu, orang Buddha, orang Kristen tidak ingin masuk surganya orang Islam. Nah, ini program unggulan pertama guru ini ya. Kira-kira bagaimana para pemirsa di luaran sana program ini? Manusia berhayal ingin menegakkan khilafah di Indonesia, ingin mensyariatkan Islam di Indonesia. Tawarkan program saya kepada bangsa dan negara, tawarkan program ini kepada seluruh rakyat dan umat di Indonesia. Keren enggak ini? Keren. Kalau ini diprogram, kira-kira Sang Hyang Widi senang enggak? Senang. Tuhan Allah bahagia. Sinuwun Semar pun juga senyum. Yang Sabdo Palon pun juga mesem. Tuhan Allah sangat berterima kasih dengan ditegakkan seperti ini. Itulah para pemirsa program unggulan menyambut tahun 2024 di Indonesia sampai tahun 2025 Masehi. Semoga program unggulan dari Capres nomor 00 Jembuk semoga mampu mewarnai cara berpikir berbangsa dan bernegara. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.